Pernah kepikiran nggak, gimana sih seorang CEO itu merancang strategi bisnis yang jago banget? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bongkar habis playbook lengkapnya. Oke, coba bayangin ya, Anda baru aja nih diangkat jadi CEO. Keren! Terus, apa langkah pertama yang Anda ambil? Nah, sebelum pusing mikirin yang lain, kita harus mulai dari hal yang paling fundamental. Kita ini mau kemana sih? Apa tujuan akhir dari semua ini? Yap, bener banget. Kita harus tentuin dulu garis finishnya sebelum mulai lari. Kedengarannya gampang ya, tapi ternyata tujuan perusahaan itu nggak sesimpel cari untung doang loh. Ada dua pemikiran besar yang sering kali tarik-tarikan. Di satu sisi ada yang namanya profitabilitas jangka panjang. Ini ibaratnya maraton. Kita mau perusahaan ini sehat, terus inovasi, dan tumbuh stabil buat tahun-tahun ke depan. Tapi, di sisi lain ada juga tekanan buat memaksimalkan nilai buat para pemegang saham. Sekarang juga. Nah, ini kadang bisa bikin perusahaan ngambil jalan pintas. Pilihan fundamental antara dua hal ini yang bakal nentuin kemana kapal perusahaan Anda akan berlayar. Oke, tujuan udah kita kunci. Sekarang yuk, kita naik ke helikopter view buat lihat gambaran besarnya. Inilah yang disebut strategi korporat. Anggap aja ini kayak milih, perusahaan kita ini mau jadi atlet cabang olahraga apa sih? Mau jadi jagoan di satu bidang aja, atau mau jadi serba bisa yang main di banyak arena? Nah, pilihannya ada 3. Pertama, jadi spesialis, fokus total di satu industri. Contoh paling gampang ya McDonald's, dia kan rajanya fast food, titik. Kedua, diversifikasi terkait. Punya beberapa bisnis yang beda tapi masih nyambung, jadi bisa saling bantu. Atau yang ketiga, jadi konglomerat sejati. Punya bisnis macam-macam yang nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, dari pandangan helikopter tadi, sekarang kita turun langsung ke medan pertempuran. Kalau tadi kita milih mau ikut pertandingan apa, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menang di pertandingan itu? Inilah level strategi bisnis. Coba deh bayangin, Anda itu bosnya Unilever. Produknya ratusan, dari sabun mandi sampai es krim. Kan nggak mungkin ya, semua produk disayang sama rata. Pasti ada anak emas yang harus disuntik dana lebih, dan ada juga yang mungkin, ya terpaksa harus dilepas. Bingung kan? Untungnya, ada satu framework klasik yang bisa banget ngebantu. Kunci pertamanya kita lihat dulu pasarnya. Seberapa cepat sih pasar buat produk ini tumbuh? Apakah ini pasar yang lagi nge-hype, lagi naik daun banget, atau pasarnya udah dewasa, udah santai, pertumbuhannya pelan? Terus faktor kedua, kita lihat posisi kita sendiri. Di pasar itu, kita ini siapa? Apakah kita sang raja yang menguasai pasar? Atau kita cuma pemain kecil yang masih berusaha curi-curi perhatian? Yang penting itu, posisi kita dibandingin sama pesaing terbesar. Nah, bagian serunya nih, kalau dua faktor tadi, pertumbuhan pasar sama pangsa pasar, kita gabungin dalam satu kotak, jadilah yang namanya matriks BCG. Ini kayak peta harta karun buat semua produk kita. Nanti bakal muncul 4 kotak, dan tiap kotak punya cara main yang beda-beda. Pertama, kita punya stars alias si bintang. Ini produk jagoan kita di pasar yang lagi ngebut pertumbuhannya. Mereka ini masa depan perusahaan. Jadi strateginya gimana? Ya jelas, bakar duit di sini, invest besar-besaran biar sinarnya makin terang. Lanjut, ada cash cows, si sapi perah. Nah, mereka ini adalah jagoan di pasar yang udah adem ayem. Mungkin udah nggak keren-keren banget, tapi jangan salah, mereka ini mesin pencetak uang. Tugasnya simpel, jadi ATM perusahaan buat ngasih makan si bintang dan buat modalin produk-produk baru yang masih gambling. Di pojok lain ada question marks, si tanda tanya. Ini produk yang ada di pasar yang lagi seru banget, tapi posisi kita di sana masih lemah. Nah, ini dia pertaruhan besarnya. Kita mau jor-joran investasi biar dia jadi bintang atau mending kita lepas aja ya sebelum rugi? Dan terakhir ada dogs. Maaf ya, tapi ini istilahnya. Ini produk yang pangsa pasarnya kecil, di pasar yang juga lesu, udah nggak ngasilin duit, prospeknya juga suram. Seringkali pilihan terbaik ya udah jual atau tutup aja, biar nggak jadi beban. Oke, peta produk kita udah jadi. Tapi, tunggu dulu. Ini baru setengah perjalanan loh. Punya produk bintang itu bukan jaminan menang selamanya loh. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bikin senjata rahasia alias keunggulan kompetitif yang bikin pesaing susah banget buat ngalahin kita? Nah, buat bikin keunggulan itu, kita harus ngerti dulu medan perangnya. Ada seorang legenda di dunia strategi, namanya Michael Porter. Dia bikin sebuah model namanya 5 kekuatan. Gunanya buat mengukur seberapa keras atau seberapa untung sih sebuah industri itu. Coba kita bedah satu-satu tekanannya. Pertama, gampang nggak sih orang lain niru bisnis kita? Terus,
Siapa yang lebih berkuasa, kita atau pembeli? Pemasok kita bisa seenaknya ngaikin harga nggak? Gampang nggak buat pelanggan pindah ke produk lain? Dan terakhir, seberapa sengit persaingan yang udah ada? Kalau kita bisa jawab 5 pertanyaan ini, kita bakal tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan kita. Setelah kita analisis industrinya, pada dasarnya cuma ada 2 jalan utama buat menang. Pilihan pertama, jadi yang paling murah. Banting harga, tekan biaya sehabis-habisnya. Pilihan kedua, jadi yang paling beda. Bikin produk yang unik, spesial, keren, sampai orang rela bayar mahal. Nah, Anda mau pilih jalan yang mana? Oke, kita rangkum sebentar ya. Tujuan udah ada. Arena bermain di level korporat udah dipilih. Peta produk pakai matriks BCG udah jadi. Strategi buat menangnya juga udah kita tentuin. Terus, apa yang kurang? Jawabannya adalah eksekusi. Rencana sebagus apapun percuma kalau eksekusinya berantakan. Nah, disinilah konsep rantai nilai atau value chain masuk. Ini kayak kita nge-scan seluruh aktivitas perusahaan dari logistik, produksi, sampai marketing buat mastiin semuanya sejalan sama strategi yang kita pilih. Disinilah keunggulan di atas kertas itu jadi kenyataan. Dan ini mengarah ke kutipan keren dari Michael Porter lagi. Inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Ini penting banget. Strategi itu bukan cuma soal milih mau ngerjain apa, tapi juga soal berani bilang enggak ke hal-hal lain. Biar apa? Biar fokus, biar semua energi kita ke satu arah. Jadi, itulah tadi kerangkanya. Semacam playbook buat seorang CEO. Semua bagian ini nyambung satu sama lain. Dari tujuan besar sampai eksekusi di lapangan, semuanya bakal nentuin nilai apa yang akhirnya perusahaan Anda berikan. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, dengan playbook ini nilai seperti apa yang akan Anda ciptakan?